Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Putri Riyandini, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, dosen program studi Ilmu Keperawatan, Institut Ilmu Kesehatan, Nahdlatul Ulama Tuban. Video ini saya susun dalam rangka PDD UKTPT, Sertifikasi Dosen tahun 2024. Selama saya menjadi dosen di Prodi Ilmu Keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain falsafah dan teori keperawatan, konsep dasar keperawatan, ilmu dasar keperawatan, dan manajemen keperawatan. Selama saya menjadi dosen di Prodi Ilmu Keperawatan, mata kuliah yang akan saya sampaikan yaitu manajemen keperawatan, karena manajemen keperawatan merupakan mata kuliah wajib di Prodi Ilmu Keperawatan. Mata kuliah ini ada pada semester 5, semester ganjil tahun akademik 2023-2024 dengan jumlah SKS 4 SKS, dengan teori 3 SKS dan praktikum 1 SKS. Dengan tim teaching kami ada 4. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Nuradi, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, Magister Manajemen, dan saya sendiri, Tiara Putri Riyandini, Sarjana Keperawatan Nurse, Magister Keperawatan, dan Pak Lukman Hakim, Eskep Nurse, MKep, dan yang terakhir adalah Bu Mei Widiawati, Eskep Nurse, MKep. Deskripsi mata kuliah manajemen keperawatan. Mata kuliah ini berfokus pada pemahaman tentang manajemen of nursing, tren dan isu pengelolaan perubahan manajemen keperawatan, konsep manajemen dan kepemimpinan keperawatan, perencanaan dan pengaturan, pengelolaan, pelaksanaan dalam praktik perawatan profesional atau MAKP, pengelolaan dalam pendidikan tinggi keperawatan. Capaian mata kuliah atau CPMK sesuai dengan deskripsi mata kuliah, yaitu yang pertama mampu memahami, menerapkan konsep teori manajemen kepemimpinan, mampu memahami perencanaan dan pengaturan dalam manajemen keperawatan, mampu memahami manajemen konflik, kolaborasi dan negosiasi, mampu mengidentifikasi pengelolaan pelaksanaan metode asuhan keperawatan yang profesional, mampu memahami pengelolaan pelaksanaan metode asuhan keperawatan profesional, mampu memahami langkah-langkah analisa SWOT, mampu menerapkan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, mampu menerapkan pedoman tentang pengarahan, kompetensi kepala ruang, ketua tim, PP, dan penilaian kinerja, mampu menerapkan penerapan model MAKP, dan yang terakhir, mampu menerapkan case manager dalam praktik keperawatan. Adapun materi pembelajaran sesuai dengan CPMK, yang pertama adalah konsep teori manajemen kepemimpinan, perencanaan dan pengaturan dalam manajemen keperawatan, manajemen konflik, kolaborasi dan negosiasi, pengelolaan pelaksanaan metode asuhan keperawatan yang profesional, langkah-langkah analisa SWOT, pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, pedoman tentang pengarahan kompetensi kepala ruang, ketua tim, dan PP melalui penilaian kinerja, penerapan model MAKP, serta yang terakhir adalah case manager. Metode pembelajaran yang kami gunakan adalah yang pertama discovery learning, mini lecture discussion, FGD maupun SGD, contextual instruction, self-directed learning, project-based learning, dan yang terakhir adalah role play. Penilaian dilakukan dalam bentuk penugasan, kuis, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Dengan bobot teori 100%, absensi 5%, tugas kelompok 15%, tugas individu 25%, dengan SGD, pre-post test, logbook, dan resume, praktikum 20%, dan ujian akhir semester 35%. Roleplay 100%, pengetahuan dengan bobot 20%, keterampilan 60%, dan sikap 20%. Selanjutnya, saya akan tampilkan video pembelajaran di materi timbang terima dengan metode SBAR. Yang sering Anda ketahui jika Anda melakukan asuhan keperawatan atau adik-adik pernah membuat asuhan keperawatan, pasti pernah, dan di situ ada evaluasi pasti penjelasannya tentang SOAP atau SOAP ya.
Yang terbaru yaitu dengan menggunakan metode SBAR ini. Ada yang pernah tahu buku besar ini pada saat di ruangan atau pada saat Anda praktek di klinik atau dimanapun, Anda pasti pernah tahu buku klasik ini ya. Di sini adalah buku catatan seorang perawat, tetapi dengan tanggung gugat dan tanggung jawabnya tidak dilegalkan atau tidak diizinkan, ya, karena di situ tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam instansi, hanya untuk memudahkan seorang perawat pada saat pergantian shift yang pagi dan shift siang ataupun yang shift siang dan ke malam. Latar belakang menurut Walker, Evan, and Robson di tahun 2020, komunikasi efektif dalam praktik perawatan profesional merupakan unsur utama bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan dalam mencapai hasil yang optimal. Kegiatan keperawatan saat ini perlu adanya serah terima tugas atau handover melalui komunikasi lewat telepon ya, atau pada saat ada langsung gitu. Perlu adanya komunikasi secara efektif. Handover sendiri yaitu komunikasi oral dan informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada saat pergantian shift jaga. Timbang terima ataupun cara dalam menyampaikan sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Tujuan dari handover sendiri ya, pertama adalah perawat dapat mengikuti perkembangan klien secara paripurna, meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat, akan terjalin suatu hubungan kerjasama atau network team yang bertanggung jawab antar anggota tim perawat. Terlaksananya asuhan keperawatan terhadap klien yang berkesinambungan, menyampaikan kondisi atau keadaan secara umum klien, menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya atau shift selanjutnya, tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Ada dua metode yang digunakan dalam timbang terima, yaitu yang pertama adalah metode tradisional dan bedside handover. Metode tradisional dilakukan hanya pada saat dinas station saja atau di meja perawat. Komunikasinya hanya satu arah saja antar perawat yang pagi dan malam, ya, yang lainnya tim yang lainnya tidak tahu. Lalu jika ada pengecekan kepada pasien, hanya memastikan kondisi secara umum saja, tidak ada kontribusi atau feedback dari pasien ataupun keluarga, sehingga statusnya tidak up to date, tidak tahu keluhan saat ini. Lalu yang saat ini yang harus dilakukan adalah dengan bedside handover. Dilakukan di samping tempat tidur pasien. Pasien dan keluarga terlibat. Pasien dan keluarga mendapatkan feedback ya, yang update. Komunikasi menggunakan cara oral atau diskusi, komunikasi secara tertulis menggunakan medical record atau rekam medis, dan yang terakhir adalah menggunakan tape recorder atau rekaman. Nah, yang bisa Anda lihat di layar Anda di sini timbang terima di nurse station ya, di nurse station yang pertama. Di situ ada kepala ruangan, ada katim, ada PP, ada PA ya. Semua terlibat dalam diskusi atau timbang terima. Mungkin yang ditimbang terimakan bagaimana? Mungkin ada pasien baru yang harus ditimbang terimakan. Lalu kondisi yang urgensi yang harus dilakukan pemeriksaan secara diagnostik yang segera untuk dilakukan. Ini harus ditimbang terimakan ya. Lalu selanjutnya adalah bedside handover. Bedside dilakukan di samping tempat tidur pasien. Lalu diskusi antar shift jaga, pergantian shift di situ, ataupun yang tadi saya sampaikan, pemeriksaan diagnostik itu selanjutnya yang perlu dilakukan. Komunikasi SBAR atau singkatan dari Situation, Background, dan Assessment dan Recommendation. Metode komunikasi ini digunakan pada saat perawat melakukan handover pada pasien. Teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi pasien. Keuntungan dari penggunaan metode SBAR ini yang pertama adalah
Komunikasi perawat berkomunikasi secara efektif dan efisien. Dokter lebih percaya pada alasan perawat karena menunjukkan perawat lebih paham akan kondisi pasien. Memperbaiki komunikasi yang sama dengan memperbaiki keamanan pasien. Supaya dokumentasi itu tidak terpecah-pecah, sehingga diharapkan dokumentasi menggunakan catatan perkembangan pasien terintegrasi secara baik dan paripurna dan secara up-to-date, sehingga tenaga kesehatan lain dapat mengetahui perkembangan pasiennya. Nah, yang pertama adalah situation, bagaimana situasi yang akan dibicarakan atau dilaporkan. Mengidentifikasi identitas dari pasien, diagnosa medisnya apa yang terjadi dengan pasien yang harus lebih diperhatikan. Lalu B-nya background, latar belakang informasi klinis yang berhubungan dengan situasi. Obat saat ini yang diminum atau yang diberikan, lalu alerginya, mungkin dia punya riwayat alergi atau apa. Lalu tanda-tanda vital yang terbaru, hasil laboratorium, dilihat tanggal dan waktunya. Mungkin di situ hasil laboratorium yang 1 minggu sebelumnya atau riwayat medis yang sebelumnya. Itu perlu adanya perbandingan dengan laboratorium yang terbaru. Lalu riwayat medis dan temuan klinis yang terbaru. Selanjutnya adalah asesmen berbagai hasil penilaian klinis perawat. Temuan klinisnya apa analisis dan pertimbangan seorang perawat, apakah masalah ini parah atau mengancam kehidupan. R-nya adalah recommendation, apa yang perawat inginkan, lalu pada saat kapan itu harusnya terjadi. Jadi punya rencana, rekomendasinya apa tindakan atau rekomendasi yang dilakukan untuk memperbaiki masalah, apa solusi yang bisa perawat tawarkan kepada dokter, lalu apa yang perawat butuhkan dari dokter untuk memperbaiki kondisi pasien, kapan waktu yang perawat harapkan tindakan itu terjadi. Itu harus punya planning. Sebelum adanya serah terima atau timbang terima pada gantian shift, ada yang perlu perawat lakukan. Yang pertama adalah mendapatkan pengkajian kondisi pasien yang terkini. Perawat mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berhubungan dengan kondisi pasien yang dilakukan. Perawat memastikan diagnosa medis pasien dan prioritas masalah perawatan yang harus dilanjutkan. Perawat membaca dan pahami catatan perkembangan terkini dan hasil pengkajian perawat shift sebelumnya. Perawat menyiapkan medical record pasien termasuk rencana perawat hariannya. Saya sampaikan di sini adalah contoh penggunaan SBAR, ya, yang S-nya tadi situation, identitas pasiennya, dokter penanggung jawabnya, tanggal masuk pasiennya, diagnosa medisnya apa. Jangan lupa Anda adalah perawat, jadi tetapkan masalah perawatan atau diagnosa keperawatannya. B. Background, pasien bed rest total, ya, urin yang dikeluarkan, lalu balance cairannya bagaimana, keadaan pasiennya saat ini, mungkin ada masih mual muntah atau seperti apa, lalu rencananya apa, lalu dokternya, ya, seperti apa penjelasannya, selanjutnya backgroundnya, dietnya sekarang apa. Jadi tidak hanya dari ranah perawatnya saja, tapi dokter, ya, dari ahli gizi, fisioterapis mungkin, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah asesmen kesadaran pasiennya seperti apa, tertulis itu tanda-tanda vital yang terbaru, hasil laboratorium yang terbaru, lalu keluhan pasiennya apa. R-nya adalah recommendation, awasi balance cairannya, batasi asupan cairannya, konsul dengan dokter untuk pemasangan DC atau seperti apa, lalu obat-obatan yang perlu dipertahankan atau obat-obatan yang perlu dilanjutkan, ya, mungkin atau obat-obatan yang terbaru, mungkin ada rekomendasi dari dokter. Itu tertuliskan adalah recommendation. Nah, ini adalah contoh penggunaan SBAR atau komunikasi efektif secara SBAR pada saat timbang terima lewat telepon dengan dokter. Yang pertama, ucapkan, S-nya adalah selamat pagi dokter, saya perawat siapa, dari ruang apa, lalu melaporkan pasien atas nama siapa,
keluhannya apa, itu tersampaikan dalam situation, kondisi terkini. Background, nah diagnosa medisnya nanti kapan, sudah berapa hari perawatan, itu tersampaikan psikis, obat-obatan yang digunakan apa, keadaan pasien saat ini, hasil lab yang terbaru, kesadaran pasiennya, itu tersampaikan dalam background. Assessment, mungkin assessment dari perawat sendiri apa. Contohnya di sini, saya pikir masalahnya gangguan pola nafas dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolitnya berlebih. Mungkin perlu dipasang kateter tadi, itu harus disampaikan di dalam telepon. R-nya recommendation, ini harus ada rekomendasi dari dokternya sendiri. Advice dokternya apa yang perlu dipertahankan, apa yang dilanjutkan apa, atau mungkin ada advice dokter yang selanjutnya mungkin harus dilakukan. Selanjutnya dalam pelaksanaan dalam prosedur timbang terima ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dalam kedua kelompok dalam keadaan siap. Kedua kelompok siapa? Yaitu pergantian shift pagi ke shift sore, atau ke yang sore ke shift malam. Itu adalah dua kelompok begitu ya. Dalam keadaan yang ready. Bagaimana ready-nya? Datang tidak terlambat, tepat waktu, sesuai dengan jadwal shiftnya, atau sebelum jadwal shiftnya, 30 menit sebelum jadwal shiftnya. Nah begitu. Lalu kelompok yang akan bertugas menyiapkan buku catatan. Buku catatan sesuai dengan mungkin dia punya buku notes sendiri, atau buku timbang terimanya disiapkan, buku rekam medisnya disiapkan. Nah, itu adalah hal-hal yang dalam pelaksanaan prosedur timbang terima yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal dalam efek timbang terima dalam shift jaga. Yang pertama adalah efek fisiologi. Bagaimana fisiologinya? Kualitas tidur termasuk tidur siang tidak seefektif tidur malam. Banyak gangguan dan biasanya diperlukan waktu istirahat untuk menebus kurang tidur selama kerja malamnya. Lalu yang kedua adalah efek psikososialnya. Pada shift malam, bagi pekerja malam dipergunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Mungkin jika dia shift malam ya, nah dia kan tidak bisa bersosialisasi dengan tetangga atau seperti saudara atau seperti apa. Lalu selanjutnya efek kinerjanya, mengibatkan kemampuan mental menurun yang berpengaruh terhadap perilaku kewaspadaan pekerjaan seperti kualitas kendali atau pemantauan. Lalu selanjutnya adalah efek terhadap kesehatan, berpotensi menyebabkan gangguan gastrointestinal. Nah, bagaimana maksudnya? Misal pada shift shift malam. Biasanya kalau shift malam itu kebutuhan dalam gastrointestinalnya kan harusnya istirahat. Nah, pada saat itu dia digunakan untuk aktivitas yang terlalu berat, mungkin ada pasien yang kritis atau seperti apa, jadi dia harus fokus terhadap kerjanya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap efek kesehatannya juga. Yang terakhir adalah terhadap keselamatan kerja. Menurut penelitian Smith et al, 0,69% terjadi kecelakaan kerja pada shift malam dan shift pagi. Kenapa seperti itu? Karena pada shift malam konsentrasi manusia juga akan menurun. Human error-nya pasti ada. Apalagi shift pagi itu pasti ribet-ribetnya, ribet dengan keluarga ya. Mungkin ada masalah keluarga. Nah, dibawa pada saat pekerjaan itu juga akan menghambat dalam keselamatan kinerjanya. Nah, di dalam dokumentasi merupakan aspek penting dari praktik keperawatan. Nah, kenapa? Karena segala sesuatu untuk klien harus didokumentasikan dalam catatan medis, apapun itu keadaan pasien harus sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu secara update. Hal-hal yang sangat dan wajib diperhatikan dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan, baik dalam timbang terima atau yang lainnya, perlu adanya yang pertama, yang terpenting adalah jangan menghapus dengan tip X. Biasanya kan kalau ada kesalahan dalam
penulisan catatan perkembangan pada pasien itu biasanya ada kesalahan di type X gitu. Nah, itu tidak dianjurkan sama sekali. Bolehnya bagaimana? Hanya dicoret 1 kali, tidak boleh dieret-eret segitu. Nah, apalagi diblok. Nah, itu tidak boleh dianjurkan dalam pendokumentasian. Lalu selanjutnya jangan menulis komentar yang bersifat mengkritik. Biasanya kalau ditulis pada timbang terima atau di JPPT dengan nakes yang lain, misal pada saat itu ditulislah hal-hal yang dikritik, mungkin gizinya tidak datang tepat waktu, di situ dikritik. Nah, itu tidak dianjurkan sama sekali. Lalu selanjutnya mengkoreksi semua kesalahan sesegera mungkin. Nah, jika ada kesalahan, ya, makanya kalau dalam menulis dokumentasi melakukan timbang terima itu diperhatikan penulisannya betul tidak secara penulisan sesuai dengan suku katanya, lalu bahasanya sesuai dengan harus baku begitu. Lalu catat hanya fakta secara akurat dan reliabel. Jangan biarkan pada akhir catatan perawat yang kosong. Semua catatan harus dapat dibaca. Nah, tulisannya yang mahasiswa ini yang harus mulai dari sekarang belajar ya, bagaimana menulis dengan rapi, dengan baik, ya, penulisan yang bisa dibaca, tidak boleh sandi rumput begitu. Nah, itu yang dibiasakan oleh mahasiswa. Selanjutnya mulai mencatat dengan waktu dan diakhiri dengan tanda tangan. Jangan lupa ya, ada jam, lalu tanggal begitu, lalu jangan lupa TTD. Atau sekarang itu tidak digunakan TTD, tapi stempel ya, stempel. Gitu. Jadi stempel nama perawatnya siapa, di situ diberikan stempel. Lalu dalam dokumentasi sangat penting dalam timbang terima. Kenapa? Nah, yang pertama adalah menjamin kontinuitas perawatan pasien. Kenapa begitu? Karena dalam pendokumentasian yang baik dalam timbang terima perawat, memastikan perawat yang bertugas selanjutnya mengetahui kondisi terbaru pasien, ya. Tindakan yang sudah dilakukan, yang belum dilakukan apa, rencananya apa, itu ditulis lengkap. Informasi harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Jangan lupa informasi tanggal, jam. Ya, itu harus diperhatikan. Lalu yang selanjutnya adalah meningkatkan keamanan pasien. Kenapa harus begitu? Karena untuk mencegah kesalahan dalam pemberian tindakan atau salah pemberian obat itu kan fatal sekali dan itu harus diperhatikan. Selanjutnya yang terakhir adalah melindungi perawat secara hukum. Nah, yang sudah saya sampaikan, tanggung gugat dan tanggung jawab seorang perawat itu harus tahu dengan jelas. Nah, dokumentasi yang lengkap bisa menjadi bukti bahwa perawat telah memberikan tindakan sesuai dengan standar dan prosedur. Ini penting jika terjadi masalah hukum di kemudian hari, itu juga harus diperhatikan. Dokumentasi yang baik dalam timbang terima perawat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Bagaimana kualitas pelayanannya? Anda memberikan asuhan keperawatan yang paripurna, ya, memberikan mutu pelayanan yang baik, ya, itu akan meningkatkan sebuah kepuasan dari pelanggan. Dan melindungi perawat dalam menjalankan tugasnya. Jika tadi sudah saya sampaikan, dalam memberikan asuhan keperawatan pada saat timbang terima itu dijelaskan secara up to date hal-hal yang baru, kondisi yang baru, kondisi pasien yang terbaru. Lalu jangan lupa identitas perawatnya juga tertulis, lalu tanda tangan, jam, waktu, ya, itu harus juga tertulis. Baik, mungkin dari penjelasan tadi mungkin ada yang perlu didiskusikan. Mungkin ada yang belum paham. Oh ya, baik. Siapa ini? Permisi Ibu, perkenalkan nama saya Asia Binti Sofro dari kelas 5C. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai serah terima timbang terima ya Bu ya. Nah, kira-kira hambatan apa aja yang sering terjadi dalam timbang terima itu Ibu? Terima kasih. Baik, sama-sama.
Yang perlu ditekankan lagi pada saat timbang terima perlu adanya komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi? Adanya feedback, ya, adanya diskusi di situ antar nakes, ya, tidak hanya perawat dan perawat saja, tetapi dengan nakes yang lain. Jadi mungkin yang pertama dari hambatan itu adalah kurangnya komunikasi yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan pengalaman seorang perawat itu sendiri. Yang ketiga adalah mungkin terlalu lelah atau capek. Mungkin biasanya kan ada yang shiftnya terusan dari sudah malam 2 hari lanjut ke malam pagi atau sore, begitu kan lelah. Di situ konsentrasinya akan berkurang juga. Lalu kurangnya sumber daya manusianya. Mungkin dalam satu ruangan kekurangan SDM-nya atau perawatnya kurang karena keterbatasan SDM dalam suatu instansi rumah sakit. Lalu yang terakhir adalah burnout yang tinggi atau beban kerja yang tinggi dari seorang perawat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cukup, Mbak Iza? Cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan dari kegiatan hari ini, pertemuan timbang terima dengan metode SBAR ini. Kita bisa simpulkan bahwa SBAR adalah metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi yang efektif dan untuk meningkatkan keselamatan pasien. SBAR juga dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan serah terima antar shift, melibatkan semua anggota tim kesehatan untuk memberikan masukan ke dalam situasi pasien termasuk memberikan rekomendasi. Lalu yang terakhir adalah SBAR memberikan kesempatan untuk diskusi antar anggota tim kesehatan atau tim kesehatan yang lain. Saya kutip dari Leonard tahun 2017, kegagalan komunikasi menyebabkan kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.